Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Hari ini belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Wulan. Nah, hari ini materi kita masih tentang cerita fantasi, yaitu menceritakan kembali isi cerita fantasi. Sebelumnya Ibu ulang kembali pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah cerita yang di dalamnya terkandung unsur imajinasi atau fantasi. Sebenarnya cerita fantasi ini tidak pernah terjadi di dunia nyata. Contohnya film Doraemon, film Popeye, atau Harry Potter. Kalau film Doraemon itu kan ada pintu ajaibnya. Sebenarnya di dunia nyata tidak pernah ada pintu ajaib seperti itu. Jadi cerita fantasi adalah cinta yang tidak pernah terjadi di dunia nyata. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Cara menceritakan kembali isi cerita fantasi itu dengan cara menyimpulkan tokoh dan latar cerita. Jadi di dalam sebuah cerita itu terdapat tokoh. Tokoh itu adalah pelaku atau objek atau orang yang diceritakan dalam sebuah cerita. Nah, biasanya di dalam sebuah cerita itu pengarang menceritakan sebuah tokoh atau objek atau orang itu dengan berbagai cara. Nah, yang pertama yaitu tingkah laku, yang kedua tutur kata, yang ketiga sikap, yang keempat pikiran, gagasan, dan cita-cita, yang kelima cerita orang lain, yang keenam cerita pengarang. Nah, selanjutnya yaitu penokohan. Jadi di dalam sebuah cerita fantasi itu terdapat tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah orangnya, sedangkan penokohan adalah sifat atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Watak yang dimiliki oleh orang yang diceritakan dalam sebuah cerita. Misalnya watak budi, sifat budi itu seperti apa? Baik, ramah, mudah tersenyum, itu merupakan penokohan budi. Jadi penokohan itu adalah watak atau karakter seseorang dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya penokohan itu terdiri atas 3. Yang pertama tokoh protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga tritagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang berperilaku baik, sedangkan antagonis berperilaku buruk. Selanjutnya yaitu yang terakhir tritagonis adalah tokoh yang sebagai penengah dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya silakan lihat gambar ini. Ini kira-kira gambar siapa? Siapa yang ingat ini gambar apa? Ya, benar, SpongeBob. Nah, jadi SpongeBob ini adalah salah satu contoh yang memiliki tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berperilaku atau berwatak baik. Nah, selanjutnya adalah contoh antagonis. Jadi tokoh antagonis itu adalah tokoh yang berwatak jahat. Salah satu contohnya yaitu penyihir jahat yang seperti Ibu tampilkan pada video tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah seorang tokoh yang memiliki karakter atau watak sebagai penengah pelerai antara tokoh antagonis dan tokoh tritagonis, seperti tokoh Patrick tersebut. Jadi Patrick ini jika dia sebagai penengah atau pelerai dalam sebuah cerita, maka dia dapat disebutkan tokoh tritagonis. Jika dia bukan sebagai pelerai dalam sebuah cerita, jadi dia bukan tokoh tritagonis. Nah, yang terakhir yaitu cara menceritakan kembali teks cerita fantasi. Kita harus mengetahui latar. Jadi latar itu merupakan tempat, waktu, suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam sebuah cerita. Latar itu seperti yang Ibu jelaskan kemarin terdiri atas 3: latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat seperti di rumah, di sekolah, di kebun, di hutan, dan lain-lain. Sedangkan latar waktu
siang hari, malam hari, kemarin, sekarang, jam 7, jam 6, jam 5 itu merupakan latar waktu jika dia menyatakan waktu. Sedangkan latar suasana contohnya yaitu sedih, senang, ramai, sepi itu jika dia menyatakan suasana. Jadi latar itu ada 3 latar: tempat, waktu, dan suasana. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Walaupun kita belajar secara daring, Ibu berharap anak-anak Ibu paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Jika belum paham dengan materi Ibu sampaikan, silakan WA Ibu secara pribadi. Setelah itu Ibu akan mengirimkan video atau link ke grup kelas. Lalu link itu anak-anak Ibu klik, terdapat video di dalamnya. Nanti video itu digunakan untuk menjawab soal atau pertanyaan yang akan Ibu kirimkan di grup kelas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.